Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Kita mulai ya, pengumuman tugas 1 gitu ya. Karena tadi pas sore ke ini ya, kelewat. Kemudian tidak akan terlalu lama ya, harusnya kan kemarin sudah kita bahas bersama ya, atau kita spill seperti apa. Cuma di sini akan lebih menjelaskan detailnya seperti apa yang yang harus ada di dokumen pengumpulan nanti. Oke, sebelum ke pengumuman tugasnya, di sini sudah hadir Mas Rido. Halo Mas Rido. Halo. Oke, Mas Rido boleh kenalan sebentar mungkin dengan teman-teman kelas A gitu ya. Kita nanti kan Oke, bareng-bareng Asdos di kelas A gitu ya. Silakan Mas Rido. siap. Ya, makasih Mas Khalid ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rido yang nantinya akan jadi tandemnya Mas Khalid di AKPSI ini sebagai asdos gitu ya. Sehari-hari kerja di UNJ sebagai dosen sih. Sekarang ngebantu di MTI sebagai asdos sudah dari lama sebetulnya, udah dari 2022 kalau nggak salah. Nah, Mas Khalid lebih lama lagi tuh, senior saya beliau. Ya itu aja dari saya, terima kasih Mas Khalid. Oke, terima kasih Mas Rido. Nanti kalau mau ada tanya-tanya silahkan ya, bisa japri gitu kan ya. Nanti masalah asistensi dengan Mas Rido, kapan waktunya bisa japri nanti. Oke, biar tidak membuang banyak waktu gitu ya. Karena teman-teman juga mungkin ada kegiatan lain. Kita masuk ke tugas ya teman-teman. Jadi tugas pertama ini asesmennya adalah tentang inisiasi proyek gitu ya. Jadi teman-teman akan mempropos sebuah proposal gitu ya, tentang pengembangan sebuah sistem informasi, yang tentunya pengembangan sistem informasi ini harus dilatar belakangi dengan adanya masalah di tempat studi kasusnya. Ya, jadi tidak bisa hanya keinginan saja gitu ya, untuk mengembangkan sistem informasi ini, tapi ada proses bisnis atau value yang ingin diberikan gitu ya, oleh sistem informasi ini kepada perusahaan. Tugasnya ini bobotnya 7,5% gitu ya teman-teman dari keseluruhan tugas AKPSI. Kemudian dikerjakannya secara individu gitu ya, untuk tugas 1 ini individu. Pengumpulannya nanti di Sabtu di 13 September maksimal jam 23.55 waktu Skele ya. Oke. Tujuannya adalah ini untuk melatih teman-teman sebagai sistem analis gitu ya, untuk menangkap kebutuhan bisnis berdasarkan masalah yang ada di bisnis gitu ya, yang akan diselesaikan oleh sistem informasi. Jadi yang pertama adalah teman-teman akan mengidentifikasi ya kebutuhan bisnis yang bisa dibantu oleh teknologi, dalam hal ini adalah sistem informasi ya. Kemudian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut ya, teman-teman nanti akan menerjemahkannya menjadi bisnis requirement yang jelas gitu. Jadi dari masalah tersebut nanti apa sih kebutuhannya secara bisnis gitu ya, baik fungsional maupun non fungsionalnya yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem informasi ya. Kemudian juga nanti teman-teman akan mengidentifikasi gitu ya, nilai-nilai gitu ya, yang akan diberikan dengan dikembangkannya sistem informasi ini, baik itu nilai tangible maupun intangible gitu ya bagi organisasinya. Kemudian juga akan melatih teman-teman gitu ya untuk menggali informasi dari stakeholder gitu ya, yang nantinya akan berkepentingan dengan pengembangan sistem informasi ini, gitu. Oke, skop tugasnya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Jadi sebagai seorang analis gitu ya, dan project inisiator, teman-teman akan menyiapkan sebuah sistem request. Ya, jadi tugasnya adalah membuat sistem request gitu ya, untuk pembangunan sebuah sistem informasi yang baru. Ya. Nah, uniknya adalah jadi teman-teman tugas AKPSI sekarang gitu ya,
teman-teman diwajibkan menerapkan salah satu gitu ya digital teknologi gitu ya seperti AI, IoT dan lain sebagainya dalam sistem informasi yang akan teman-teman kembangkan. Jadi harapannya teman-teman nanti memproposnya tidak seperti sistem informasi yang biasa gitu ya tentang HR, tentang manajemen informasi sistem atau tentang akuntansi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada nilai tambahnya yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi-teknologi digital seperti yang tertera di sini gitu ya. Jadi harus ada harus ada inovasinya gitu ya. Harus ada inovasinya di samping memang sistem informasinya itu membantu proses bisnis yang existing sekarang gitu. Nah, teman-teman harus mempropos sistem informasi ini adalah berdasarkan real business problem ya. Jadi seperti kemarin disinggung, teman-teman harus menyampaikan dulu nih masalahnya seperti apa gitu ya. Apa yang ingin dibantu oleh sistem informasi yang akan dikembangkan oleh kita gitu. Jadi tidak serta-merta misalnya hanya karena masih manual misalkan atau karena ya belum pakai teknologi informasi gitu kan ya. Kalau masalahnya manual tapi tidak ada pengaruh terhadap proses bisnis misalkan selama dia dikerjakan oleh manual tapi nggak terganggu tuh proses bisnisnya ya buat apa dibikinkan sistem informasi yang nanti mungkin malah membuat rumit gitu ya usernya. Nah jadi harus clear ya masalah yang ingin diangkatnya itu seperti apa gitu ya. Dan tadi tambahannya adalah harus ada teknologi gitu ya, teknologi terbaru gitu ya, digital teknologi yang akan di-embed ke nanti informasi yang teman-teman akan bangun gitu. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah deliverable-nya ya. Jadi nanti dokumen yang akan teman-teman submit sebagai tugas satu ini adalah isinya seperti ini gitu ya, sebuah sistem request yang isinya ada project sponsor, business need, business requirement, business value sampai special issue ya. Nah, yang pertama project sponsor nanti teman-teman identifikasi nih siapa project sponsor dari proyek sistem informasi yang akan teman-teman kembangkan ya. Seorang project sponsor ini adalah ya orang yang bertanggung jawab untuk mensukseskan atau menjamin proyek ini sukses gitu ya atau berhasil gitu ya. Jadi dia ya kurang lebih yang memiliki resource gitu ya, yang memiliki kewenangan gitu kan sehingga proyek informasi kita ini akan berjalan dengan lancar. Nah ini harus real gitu ya siapa nanti yang akan menjadi proyek sponsor di tempat studi kasusnya. Termasuk nanti namanya gitu kan, jabatan, kontak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah business need, gitu ya. Nah, teman-teman di sini jelaskan tadi, kebutuhan bisnisnya itu seperti apa, gitu ya. Masalah yang ingin dipecahkan tuh apa aja yang terjadi sekarang di tempat studi kasus. Sehingga dibutuhkan membangun sebuah sistem informasi ini, gitu ya. Jadi nanti identifikasi masalah-masalah yang ada, kemudian ketidakefektifannya seperti apa, risiko ataupun mungkin nanti ada opportunity gitu ya dengan dibangunnya sistem informasi ini buat tempat studi kasus. Ya. Jadi kemudian di-highlight juga gitu ya bahwa mungkin sekarang sudah ada di tempat studi kasusnya gitu ya informasi sistem informasi gitu ya, tapi ternyata masih belum memenuhi kebutuhan ya apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang gitu ya. Jadi masih kurang. Nah itu di-highlight apa yang kekurangan kalau memang sudah ada sistem informasi yang sekarang ada gitu ya. Atau teman-teman menemukan nih belum ada sistem informasinya tapi memang harus ada sistem informasi ini gitu ya. Tapi masih sifatnya tadi seperti sistem informasi biasa belum ada keterikatan dengan teknologi terbaru yang ada sekarang. Nah itu dijelaskan juga. Jadi selain bikin sistem informasi ini nanti inovasinya apa gitu ya. Kalau misalkan memang belum ada sistem informasi yang dipakai sekarang. Itu di bisnis need. Jadi harus clear ya teman-teman.
Kalau misalnya tadi, manualnya kenapa? Apa masalahnya dengan manual? Jadi harus jelas gitu ya, bukan hanya karena manual atau karena, apa namanya, tidak efektif, tidak efisien. Tidak efektifnya itu seperti apa? Tidak efisiennya itu seperti apa? Dijelaskan, secara detail. Kemudian di business requirement gitu ya, nanti teman-teman akan, mendetailkan, apa kebutuhan fungsional dan non fungsional secara bisnis gitu ya. Jadi di sistem request ini baru menjelaskan kebutuhan, fungsional ataupun non fungsionalnya dari segi bisnis, belum menjelaskan si sistemnya bisa apa aja gitu ya. Kalau menjelaskan sistemnya bisa apa aja nanti di sistem requirement, nanti di tugas, 3 gitu ya. Kalau di sini masih secara bahasa bisnis gitu ya, keinginannya seperti apa? Ya misalnya, dari sisi bisnis, menginginkan adanya pengolahan pegawai gitu ya, yang, apa, cepat gitu ya, dapat diakses di mana saja misalkan. Nah, baru seperti itu gitu ya, di sisi business requirement-nya. Nah, tentunya nanti business requirement ini tadi karena, di-highlight harus ada, apa namanya, embedded teknologi gitu ya, dijelaskan juga tuh, di sisi fungsional mana gitu ya, teknologi tersebut nanti akan diterapkan, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah business value ya, teman-teman, berikutnya menjelaskan secara detail apa manfaat baik tangible maupun intangible ya. Untuk yang tangible-nya teman-teman detailkan juga gitu ya, sampai lebih bagus gitu ya, muncul angka nominal. Biasanya kan kalau kita ngajuin proposal pasti yang dilihat oleh si pihak sponsor, berapa nih penghematannya atau berapa nanti manfaat yang akan didapatkan dengan informasi ini gitu ya. Jadi dalam, mengukur tangible teman-teman harus ya terukur. Kalau misalkan, meminimalisir, kerugian. Nah, berapa tuh meminimalisirnya gitu. Jadi harus detail dan ada hitung-hitungannya gitu ya. Karena tadi ini harus berdasarkan real real problem di lapangan gitu. Atau misalkan, efisiensikan waktu pembuatan memo misalkan ya. Nah, efisiensinya itu berapa? Berapa lama, berapa detik, berapa menit gitu ya, itu harus harus detail, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kelima adalah special issue. Jadi di bagian ini teman-teman silakan, detailkan gitu ya, isu-isu yang mungkin akan berpotensi terhadap, keberhasilan atau, keberhasilan dari proyek simulasi yang teman-teman akan, kembangkan ini, gitu ya. Baik dari segi apa namanya, isu security gitu ya, regulasi dan lain sebagainya ya, dijelaskan gitu. Kalaupun misalkan teman-teman tidak ada spesial isu gitu ya, memang, apa namanya, tidak ada isu-isu yang akan mengganggu gitu ya, atau memengaruhi jalannya proyek simulasi dijelaskan, kenapa tidak adanya gitu ya. Tetap, 5 poin ini harus di dalam dokumen sistem request ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, selain dokumen, sistem request nanti teman-teman juga akan diminta gitu ya, eee apa namanya, eviden teman-teman, dalam mengolah atau mendapatkan datanya, gitu ya. Misalnya interview gitu ya, nanti dikumpulkan, ininya, apa namanya, wawancaranya, kemudian teman-teman bikin transkripnya, kemudian kalau ada teman-teman mendapatkan data, data-data pendukung lainnya gitu ya, dari lapangan silakan nanti dilampirkan juga, ya. Jadi, di garis bawahi bahwa proyek informasi ini memang benar-benar real ya, yang ada di tempat studi kasus, gitu ya. Kemudian, eee, untuk pengumpulannya gitu ya, nanti teman-teman, dikumpulkan sistem request dokumen yang tadi, yang 5 poin ini beserta dengan lampiran-lampirannya, ya. Nah teman-teman, bentuk, sistem request-nya teman-teman silakan tidak ada format baku gitu ya, yang pasti teman-teman bagaimana cara membuat dokumen yang menarik gitu ya, seperti teman-teman kalau bikin proposal untuk pengajuan proyek atau ya biar proyeknya goal seperti apa silakan, dan dibuat sedetail mungkin gitu ya teman-teman ya. Apa namanya, jangan lupa juga nanti
teman-teman sudah belajar cara citasi, merujuk lampiran, merujuk kalau ada teman-teman ada rujukan dari paper atau lain sebagainya, itu dipakai di sini ya. Jadi kelihatan bahwa memang datanya real ada di lapangan gitu ya. Bukan karangan teman-teman sendiri gitu. Oke, nah untuk kriterianya ini ada beberapa ya. Dari segi inovasi atau penggunaan teknologi yang tadi itu akan dikasih bobot 15% teman-teman ya. Kemudian project sponsornya 10% nanti, business need dan requirement-nya 25%, business value dan special issue 25%, research dan evidence-nya nanti 15% gitu ya. Terus kerapihan atau ya tadi dokumen yang teman-teman submit itu menarik untuk dibaca gitu ya, atau rapi dan lain sebagainya itu juga ada 10% gitu ya. Nah, teman-teman nanti pengumpulannya bebas formatnya, hanya fontnya nanti 12 gitu ya, biar tidak terlalu gede. Kemudian format pengumpulannya nanti NIM sama nama saja gitu ya, dalam bentuk dokumen gitu ya. Oke, untuk gambaran tugas satunya seperti ini. Kalau mau ada yang didiskusikan, silakan untuk kita diskusikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Ramadan. Halo. Halo. Belum Tes, dibuka tes. mute-nya. Oke, silakan Mas Ramadan. Oke, udah terdengar ya, Mas? Ya. Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya terkait dengan value intangible ini, sebenarnya kan sistem yang akan itu nanti internal di tingkat manajemen tingkat atas. Namun output-nya itu berupa data dan visualisasi dan sistem informasi yang membantu diseminasi transparansi ke masyarakat. Perlukah saya membuat survei kepuasan user dari sisi masyarakat untuk mengukur value SI-nya ini? Dan apabila perlu, apakah konten surveinya itu terkait output SI-nya, seperti informasi yang tadi, atau terkait GUI-nya, misalnya UI dan UX dari SI-nya itu sendiri? Mungkin itu dulu, Mas. Sekian, terima kasih. Oke, Mas Ramadan, sistem informasinya sudah ada maksudnya gitu ya? Atau gimana? Belum ada, Mas. Oh, belum ada. Oke. Iya. Ya, jadi yang ditekankan di sistem proposal ini adalah value buat organisasi gitu ya. Jadi nilai buat organisasi dengan dibuatnya sistem informasi ini apa? Jadi bukan dilihat dari nanti penggunanya gitu. Misalnya kalau pemerintahan, kenapa harus bikin ini gitu? Tangible-nya apa tuh? Gitu. Kalau tangible kan gampang ya. Terus intangible kan gampang, misalkan untuk ya tadi kepuasan pelanggan gitu ya, kepuasan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi tangible-nya misalkan seperti apa? Tadi misalkan teman-teman sudah menganalisis nih, untuk sekali kegiatan A misalkan harus mengeluarkan biaya, misalnya ada perjalanan dinas nih untuk survei gitu ya. Nah, dihitung tuh ya, dengan ada sistem informasi ini nggak perlu lagi ada biaya survei itu kan bisa masukkan tangible-nya. Jadi business value-nya itu sistem informasi ini memberikan value untuk organisasinya ya, organisasi yang membuatnya gitu. Mas Ramadan ya tadi. Oke, Mas, makasih, Mas. Ah, Boleh menambahi lagi sedikit boleh lagi silakan. terkait dengan keterbaruan teknologi ini kan memang kita tidak perlu mikir dulu ya nanti apakah bisa jadi atau tidak. Betul. Nah, tapi apakah kita perlu memikirkan juga apakah tren teknologi spesial ini tuh overkill atau tidak dengan SI yang akan kita bangun itu gitu? Oke. Jadi kalau semester-semester sebelumnya ya mungkin ya termasuk semester ini harusnya.
kita tuh dibebaskan ya teman-teman, jadi sky is the limit gitu ya teman-teman ya. Kalau memang mau pakai teknologi yang wah gitu ya dan memang itu ada manfaatnya gitu, memang diperlukan, silakan pakai gitu ya. Jadi jangan terpaku nanti, aduh nanti ini teknologinya belum ada, nanti kalau demo susah, terus susah nanti bikin aplikasinya, enggak. Karena kemarin sudah spill ya, nanti hasil keluaran akhirnya adalah ya cukup high fidelity aja gitu ya, dengan mockup, dengan ini nggak harus jadi real gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai teknologi A, ya anggaplah data ini diambil dari teknologi A. Tapi nanti dianalisis di tugas 3 mungkin ya nanti ya teman-teman, itu kelihatan teknologinya itu di mana tuh dipakainya. Di use case yang mana misalkan ya, atau nanti di pemodelan yang mana si teknologinya itu ada gitu. Itu Terima Mas kasih Ramadan. Mas, terima Siap. kasih, sangat clear. Sama. Siap. Oke. Berikutnya Mbak Airin. Terima kasih Mas waktunya. Saya mau nanya sedikit nih, kan tadi itu kan tidak hanya sebuah sistem informasi biasa yang sudah umum seperti itu kan Mas. Nah, misalnya kan gini kan, di tempat saya, satuan kerja saya itu, kita tuh tidak boleh membangun sistem informasi itu, tadi kan katanya kan sistem informasinya tuh harus berdampak bagi organisasi kayak gitu kan Mas. Nah, sementara kan saya di satuan kerja yang di daerah ini tidak diperkenankan untuk mengembangkan atau menganalisa atau membuat sesuatu sistem informasi itu yang baru seperti itu. Nah, jadi tuh saya tuh rencananya sih apakah boleh nanti ini nih stakeholder-nya itu sampai batas kasih saya atau dari kepala kantor aja gitu kan, karena kan kalau secara nasional kan kita tidak diperbolehkan dari pusat gitu kan Mas, itu satu. Nah, yang kedua kan tadi kan misalnya kita tuh prosesnya masih manual dan lebih baik tidak membangun misalnya mau membangun sistem informasi itu harus dijelaskan secara detail kenapa tidak efektif dan efisien. Apakah masih boleh saya kan di daerah itu masih manual gitu kan Mas, banyak yang manual. Jadi tuh banyak tapi tetap jalan memang proses bisnisnya gitu kan. Nah, yang saya bingung itu apakah saya boleh mengangkat masalah itu dan saya jelaskan dengan detail kenapa sih saya mau kekeh masih tetap membangun sistem informasi ini dengan mungkin menyelipkan sedikit teknologi-teknologi yang baru ini kali ya, seperti itu ya Mas ya. Yang apakah boleh stakeholder-nya itu pertama tuh apakah boleh stakeholder-nya sebatas kasih saya atau sebatas kepala kantor saja. Terus yang kedua apakah boleh sistem informasinya itu meng-cover yang masalah di internal di daerah saja, tidak senasional itu gitu. Yang ketiga apakah boleh saya tetap membangun sistem yang mengajukan sistem requirement yang atas sistem informasi yang untuk membantu masalah di daerah itu, tapi juga menggunakan teknologi yang baru itu gitu Mas, gitu. Bisa ditangkap Mas? Agak belibet, maaf. Ya, Mbak Airin. Jadi tadi kan disebutkan ada proyek sponsor ya. Yang penting nanti ada proyek sponsor yang memang nanti akan menggolkan gitu ya, atau mensukseskan proyek informasi kita ini gitu. Jadi masalahnya boleh aja nanti hanya di satu bidang gitu ya, atau di spesifik di mana boleh, nggak harus nasional gitu. Kalau misalnya paket-paketnya memang tidak bisa diambil di sana ya mau tidak mau cari di tempat studi kasus yang lain gitu. Kalau misalkan kekeh nggak boleh ya, nggak boleh menganalisis atau lain dan lain sebagainya gitu. Jadi stakeholder-nya boleh dari mana aja teman-teman ya. Masalahnya itu dari mana aja, tapi yang penting ada pemangku kebijakan yang bisa ya itu masalah buat organisasi, silahkan bikin informasi gitu ya. Tapi kalau misalkan dari pemangku kebijakan itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak bisa diangkat sistem informasi ya udah cari yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin itu menjawab yang pertanyaan 1 dan 2 ya Mbak Airin ya? Iya Pak, iya siap. Oke, yang berikutnya kalau misalkan kan tadi nggak boleh kayak manual atau apa gitu Mas. Itu salah satu contoh misalnya teman-teman hanya men-state bahwa sekarang manual. Tapi kalau Mbak Airin dan teman-teman bisa menjelaskan dari si manual itu terjadi masalah A, B, C, D, ya monggo gitu. Berarti memang harus difasilitasi dengan supermasi. Jadi yang tadi dicontohkan ada misalnya jangan sampai memang sekarang sih manual, tapi
dengan manual itu nggak ada apa namanya dampak signifikan membuat kerugian lah atau apa gitu ya. Kenapa harus dibikin sistem informasi gitu. Nah, alasannya yang kuat aja kenapa manual harus dibikin sistem informasi gitu ya. Jangan sampai sistem informasi kita dibikin itu malah nanti menimbulkan masalah baru gitu ya. Padahal dengan manual sekarang yang sederhana aja sudah tercapai kok gitu misalnya goal bisnisnya. Seperti itu Mas, Mbak Irin, Oh, clear ya? berarti izin Mas, berarti kalau misalnya saya punya alasan yang kuat, kenapa sistem manual ini harus benar-benar dibuat dibangun dari sistem, saya boleh berarti mengajukan sistem request-nya Boleh, berarti. silakan. Kan nanti akan dinilai ya seberapa urgensinya gitu kan ya. Kalau teman-teman ya asal apa pokoknya awalnya memang manual gitu tapi tidak bisa menjelaskan ya mungkin poinnya ada cuma nggak akan banyak poinnya gitu. Gitu Mbak Irin dan teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Oke. Mas Yudo ada yang ditambahkan dulu? Cukup sih kayaknya Cukup udah ya, seperti itu. lengkap ya tadi ya Mas Kolit ya. Cuman ya intinya gitu, apa namanya, ketika teman-teman ingin mengajukan suatu inisiatif gitu kan, apa namanya, angel berpikirnya itu lebih ke gini, apa namanya, supaya nggak bingung, supaya nggak bingung dalam menavigasi bagaimananya, teman-teman diusahakan untuk bisa cari problemnya dulu gitu ya. Cari problemnya dulu, analisis dampaknya seperti apa, lalu kemudian kepikiran solusinya seperti ini. Daripada ngide, "Oh, saya pengen bikin ABC boleh nggak?" Atau, "Saya kepikiran bikin ini boleh nggak?" Ya sebenarnya sah saja, cuman kan kembali lagi ke prinsip utamanya adalah, di sini untuk solving the problem. Jadi, yang perlu ditekankan adalah teman-teman memang perlu cari masalahnya dulu gitu ya. Cari masalahnya dulu, lalu kemudian apalagi kalau misalkan masalahnya ternyata long running nggak selesai-selesai, lalu kemudian ada dampak dan risiko yang ditimbulkan gitu ya. Apalagi kalau udah dampaknya menyangkut soal kerugian finansial terutama ya, itu bisa dimunculkan urgensinya. Itu sih Mas Kolit tambahannya ya. Betul, terima kasih Mas Yudo ya seperti itu teman-teman ya. Jadi ya jangan sampai kita ingin dulu baru masalahnya cari-cari gitu ya. Nah kebanyakan kan seperti itu kita apa namanya kebanyakan cara berpikirnya dibalik gitu ya. Tapi ya harusnya cari dulu problemnya apa baru nanti kita uraikan sehingga kebutuhannya bisa dapat tuh apa aja gitu. Oke berikutnya Mas Muhammad. Ya baik, terima kasih Mas Khalid. Yang mau saya tanyakan, ini kan di hari Jumat kemarin, kalau nggak salah nggak apa-apa ya kita ngangkat suatu problem atau case yang memang apa namanya menjadi align gitu dengan yang dikerjakan di organisasi sekarang gitu ya. Jadi kasarannya mereka juga emang mau ngerjain project itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kalau misalkan dari kita gitu ya, dari mahasiswa mengerjakan dan dari kantor juga mengerjakan, terus nanti ini misalkan si sistemnya ini diangkat maksudnya dilanjutkan gitu ya ke mana, ke tugas berikutnya gitu ya, prototyping dan lain sebagainya. Nah itu kan kasarannya nanti yang ngerjain jadi 2 gitu ya, dari mahasiswa dan dari kantor gitu. Nah kalau misalkan dari kantor nanti apa namanya ya kasarannya sependapat gitu dengan yang kita kerjakan dan memakai hasil kerja kita, takutnya malah jadi mereka jadi kasarannya membantu kita mengerjakan tugas gitu. Jadi di sini mengerjakan, di sana mengerjakan, terus hasilnya nanti kita ajukan sebagai tugas kita di kampus. Nah kalau yang kayak gitu masalah nggak ya? Makasih Mas Walid. Oke ya Mas Muhammad. Boleh nanti misalkan teman-teman memang ada benar-benar project yang mau dikerjakan gitu ya. Tapi dilihat jangan sampai proyeknya udah mau selesai gitu ya. Jadi teman-teman harus ngikutin dari awal gitu ya. Ya karena kita tugasnya dari sistem edukas ini terus nanti pas analisis gitu ya, pas requirement gathering itu harus ikut. Boleh aja silakan. Terus kalau misalkan ide teman-teman dipakai, mereka mau lanjutin ya monggo. Ya bisa jadi nanti tim Mas Muhammad kan jadi bisa ada proyek di tempat Mas Muhammad ya. Gitu kan seperti itu. Silakan gitu. Karena nanti apa namanya ya akan ketahuan ya maksudnya
mana hasil kerja teman-teman atau cuma misalnya dari proyek ini dicaplok-caplok gitu ya di reverse engine atau apa nanti ketahuan. Boleh Mas Muhammad ya kalau memang ada proyek ini terus kita mau terlibat boleh silakan. Oke. Nah itu takutnya itu sih Mas nanti disangkanya kita sebagai mahasiswa cuma free rider doang gitu di Ya proyek yang coba udah aja nanti jalan. Takutnya disangka itu gitu. ketika teman-teman nanti finalisasi gitu ya diskusi saat asistensi terus saat nanti demo kan ketahuan. Kalau yang dikerjakan oleh kita sendiri kan pasti akan smooth ya. Gitu. Nanti juga ketahuan. Ya, nggak usah takut, silakan aja gitu teman-teman Terima kasih, dan Mas Muhammad. Tambahan Mas Khalid dikit aja. Siapa? Saya. Mas Rido? Saya, iya. Oh, silakan. Tambahan Sorry dikit. nggak muncul di sini. Ya. Oke, siap. Sok. Ya paling ya tadi udah disampaikan kalau Mas Boy nggak apa-apa, cuma paling gini, kan biasanya itu kan organisasi itu kan ternyata kayak masalahnya apa, mereka mungkin udah aware gitu, boleh jadi udah aware, dia ada masalah ini, saya butuhnya ini. Nah, tugas kita adalah misalkan kayak stakeholder butuhnya ini, terus kita plek-plekan menuruti butuhnya itu, yang nggak gitu ya. Teman-teman bisa nge-expand lagi gitu, yang kira-kira solusi yang jauh ke depan gitu ya, yang kira-kira bisa solve masalahnya gitu. Jadi ibarat kata kayak misalkan stakeholder butuh solusinya ya pada saat itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa membuat solusi yang future proof ya, yang nantinya mungkin dari stakeholder belum kepikiran ke depannya nanti gimana, tapi kita udah bisa nge-forecast ke depannya nanti bakal gini bakal gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi bisa di-expand sampai ya sampai dirasa ya teman-teman emang ternyata butuh gitu untuk menganalisis kebutuhannya. Gitu sih. Jadi nggak serta-merta ini ya tadi balik lagi ke prinsip sky is the limit ya cuman ABC ya kita ya nggak serta-merta ya ABC aja ya, walaupun memang it solve the problem, tapi kalau misalkan kita bisa memberikan solusi yang future proof sampai A, B, C, D, E, F, G, it's okay. Lanjut aja. Itu Mas Khalid. Oke, ya, terima kasih Mas Rido. Ya, jadi teman-teman tadi di awal kita bilang ya nanti teman-teman itu silakan inovasinya seliar mungkin gitu ya di AKPS ini, maksudnya jangan sampai terbatas nanti biayanya nggak ada, teknologi nggak bisa dipakai, padahal itu visible gitu ya dan lain sebagainya. Itu silakan teman-teman terapkan, tapi itu nanti di tugas kelompok gitu ya, karena kalau itu sekarang terapkan tugas satu nanti takutnya teman-teman terlalu berpikir jauh, jadi nyari proyek yang mau wah tapi nggak dapat, akhirnya nantinya tugas satunya nggak ini ya. Nah nanti misalnya tugas satunya yang didapat dari wawancara secara fungsi itu kalau jadi sistem itu cuma 3 modul misalkan ya. Tapi ketika teman-teman kan nanti dan terpilih jadi tugas kelompok itu kan ada 5 kepala gitu ya. Bisa jadi nanti yang 3 modul ini sebaiknya harus ada jadi 6 modul gitu untuk lebih lengkap lagi informasi ini. Tadi seperti Mas Rido bilang ya, sky is the limit atau ada teknologi yang proven gitu ya di depan. Jadi 6 modul. Nah, 6 modul ini yang harus teman-teman kerjakan. Bukan hanya tergantung kepada sistem request yang hanya 3 modul gitu. Nanti tapi di tugas kelompok ya. Tugas sekarang ya cari pokoknya intinya yang tadi dari masalah, kemudian ada sistem informasi yang bisa membantu business value-nya seperti apa. Nah itu yang teman-teman kerjakan dulu. Gitu. Oke, berikut Mbak Adinda. Halo? Ya, Mas, silakan Mbak apakah Adinda. suaranya masuk? Ya, masuk. Nah, tadi itu saya sempat terpikir juga. Sebenarnya saya kemarin tuh sempat discuss dengan atasan juga dan atasan ada kasih satu ya mungkin ada kasih insight lah untuk sistem informasi mungkin seperti ini gitu ya. Cuman saya agak bingungnya tuh untuk realisasi ke depannya mungkin sejauh apa ya karena apalagi kan ya mungkin terutama kayak misalkan kami yang bekerja itu kan mungkin dikhawatirkan ada kayak semacam beban moral mungkin ketika kita sudah memberikan ide ke atasan bahwa
kita ada mau bikin something gitu, entah kayak khawatirnya kalau misalkan apa ya, yang beban muka kayak misalkan kayak ditagih gitu-gitu. Oke, ya, ngerti. Oke, gitu Mbak Ninda. Ada lagi? Iya, mungkin saya ingin tanya kayak realisasi, Nanti maksudnya ini tugasnya. ya kita pikir ke secara long term-nya aja, nanti Oke. sejauh mana realisasinya, implementasinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman memang kan sekarang harus nyari tempat studi kasus gitu ya. Misalkan ada tempat studi kasusnya masalah nih. Nah, silakan teman-teman diskusikan dulu dengan tempat studi kasusnya bahwa ini kan untuk tugas pertama ini kita akan mencari kemungkinan sebuah sistem informasi yang dapat membantu masalah tersebut. Tapi jangan dijanjikan bahwa nanti akan dikerjakan karena bisa diinformasikan bahwa nanti akan dipilih hanya sistem request atau proposal-proposal yang memang memungkinkan secara tugas di kelas ini gitu ya. Dari 30 ini kan nanti cuma 5 misalkan atau sampaikan kalau ini jaringannya kurang. Boleh teman-teman silakan bingung nih nyari tempat studi kasus. Tadi kemarin kan udah spill ya. Boleh teman-teman gabung sama yang sudah kerja. Mungkin di tempat studi kasusnya di tempat kerjanya banyak masalah nih yang bisa kita bantu dengan informasi. Ya, halo. Siapa? Mbak Pebi. Gitu ya. Atau misalkan di studi kasusnya di komunitas atau di lingkungan gitu ya, di organisasi sosial dan sebagainya. Boleh silakan teman-teman. Tapi tetap tadi harus ada urgensinya. Gitu. Urgensinya apa? Sehingga teman-teman harus membuat informasi ini gitu. Nah, kalau untuk yang teman-teman mengambil pas studi kasusnya misalkan di tempat di lingkungan atau di organisasi publik gitu ya, di masyarakat, nanti project sponsornya boleh nanti dicantumkan nama dosennya atau nama asdos gitu ya. Kalau kalau nggak ada kan project sponsornya mungkin belum dapat ya, kecuali kalau udah dapat juga nih misalnya ingin bikin informasi yang bermanfaat di lingkungan desanya gitu ya, mungkin boleh ya project sponsornya kepala desanya atau di lingkungan terkecil RW misalkan ada sesuatu yang memang visible untuk dikerjakan dengan sistem informasi itu boleh silakan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum bekerja, yang penting tadi 5 poinnya itu ya dapat, sehingga sistem informasi itu memang harus dibuat gitu ya. Itu Mbak Feby menjawab nggak ya?
Oke. Berikutnya Mas Salman, silakan. Saya juga wakilin Mbak Feby, Mas, Oh gitu, untuk silakan. bekerja. Jadi, Nah, saya ada saudara yang di Kementerian Kepedesaan. hmm, Itu kira-kira studi buat sistem request ke situ bisa nggak ya? boleh, silakan. Boleh ya? Selama Mas Salman, teman-teman ada channel, maksudnya ada yang ya bisa mewawancarai tempat studi kasusnya gitu ya, ya monggo, monggo. Silakan. Tapi, apa ya, ada contoh lain nggak ya, Mas? Maksudnya dapat buat tugas ini dari mana gitu? Ya. Iya tadi kayak di lingkungan RW-nya ada dulu yang bikin gitu. Kayak apa namanya? Ada yang sampah gitu ya. Tapi ya digali lagi gitu ya, bukan cuma bank sampah nyimpan atau apa, tapi yang lebih future lagi gitu ya, yang diharapkan gitu. Ya tadi ada pengelolaan dengan teknologinya mungkin ya, yang sekarang lagi apa namanya trending pakai apa misalkan, terus sampai apa namanya manfaatnya bisa ke level nasional mungkin misalkan di ini ya, di analisisnya boleh aja gitu Mas Salman. Jadi nanti Idenya misalkan dari lingkungan kecil. bisnis value-nya lebih ke buat ya masyarakat dan lain-lain ya, Mas, bukan buat organisasi. Iya, Oke. iya, ke organisasi di sananya, iya betul. Ya, terjawab, Mas, makasih. Oke, siap Mas Salman. Ada lagi yang lain? Atau sudah clear? Sudah clear sepertinya ya, teman-teman. Mas Rido. Iya. Ada lagi nggak? Heeh. Nggak ada, berarti dianggap clear. Iya, kita clear, kita akhiri diskusinya gitu ya. Nanti pembagian untuk tugas 1, asdosnya nanti saya japri di grup ya. Jadi 15 ya, 15 dengan saya, 15 dengan Mas Rido. Nanti teknisnya dengan Mas Rido seperti apa? Atau Mas Rido mau diumumin sekarang? Teknisnya seperti apa kalau Mas Rido? Kalau saya sih biasanya kalau asistensi bebas aja sih. Maksudnya nggak ada apa namanya, nggak ada yang harus bagaimana. Jadi kan misalkan teman-teman kayak misalnya bisa online gitu ya, bisa online cuman ya nanti perlu cek dulu jadwalnya bisa atau enggak gitu ya. Bebas aja. Apalagi kalau misalkan kalau saya sih biasanya saya ada di MTI itu di hari Rabu malam. Nah, kalau misalkan teman-teman mau diskusi waktu pas jam sorenya gitu ya, jam 6 gitu, atau sebelum jam 7 gitu, it's okay, nggak ada masalah. Kalau saya sih fleksibel sih, schedule-nya mau gimana sih. Oke. Yang penting sama-sama bisa aja sih Nah, typingnya. ya, berarti sama ya dengan saya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman arrange aja waktunya kapan, bisa online. Mungkin kalau sekarang bisa offline ya, Mas Rido ya. Karena sampai semester kemarin aja jarang offline ya, karena masih ada online gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa apa namanya offline biar lebih enak diskusinya silakan gitu kan. Tapi ya harus apa namanya arrange dulu gitu ya, biar mungkin. Ya, setuju, Mas. Nah, oke, teman-teman yang lain ada yang tanyakan dulu? Cukup, waktunya cukup ya. Karena kalau dulu ya Mas Rido ya, zaman kita itu cuma seminggu gitu ya. Karena memang nggak terlalu ini kan sekarang ya silakan mudah dimanfaatkan waktunya dari sekarang, karena tadi mencari masalah itu susah-susah gampang gitu ya teman-teman ya, daripada nanti masalahnya dicocok logi jadi ya nggak maksimal tuh. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk announcement kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan atau diskusi yang lebih lanjut mengenai tugas masing-masing, silakan nanti ke atasnya masing-masing. Oke, Mas Yudo ada tambahan dulu?
Saya cukup, Mas. Cukup, oke. Kalau cukup, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Izin live ya, teman-teman ya. Ya, Selamat makasih, malam. makasih. Terima Terima kasih, kasih. Mas.